Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan di sini tentunya saya akan menyampaikan juga ya hasil hari pertama ya dari si Jeremy Powell, dan tentunya akan berlanjut di hari ini untuk laporan kebijakan moneter semi tahuannya ya kepada Kongres. Dan di mana hari pertama si Jeremy Powell ya ketua The Fed di sini menegaskan dalam laporan kebijakan moneter semi tahuannya kepada Kongres bahwa Bank Sentral tidak berencana untuk menurunkan suku bunga secara cepat. Powell juga mengungkapkan bahwa langkah untuk menurunkan suku bunga hanya akan dipertimbangkan ya setelah ada keyakinan yang kuat bahwa inflasi secara konsisten bergerak mendekati target 2%. Data dari kuartal pertama dia menyampaikan di tahun ini tidak cukup mendukung keyakinan tersebut gitu. Dan tentunya dengan apa yang disampaikan seperti itu ya, nanti di pertemuan berikutnya insya Allah tidak akan ada kenaikan, tidak ada pemangkasan tingkat suku bunga gitu. Dan dia melanjutkan meskipun ada beberapa kemajuan dalam pengendalian inflasi ya, Powell menekankan bahwa data yang lebih baik diperlukan untuk memperkuat keyakinan bahwa inflasi akan tetap berada pada jalur yang diinginkan. Dia juga memperingatkan ya tentang risiko menurunkan suku bunga terlalu lambat atau terlalu sedikit yang dapat melemahkan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja tanpa alasan yang memadai. Di sisi lain, langkah-langkah yang terlalu cepat atau terlalu agresif juga dapat mengganggu atau bahkan membatalkan kemajuan yang telah dicapai dalam mengendalikan inflasi. Dengan demikian, Federal Reserve akan terus mengevaluasi kondisi ekonomi dari pertemuan ke pertemuan untuk membuat keputusan yang tepat terkait kebijakan suku bunganya, dengan fokus utama pada pencapaian target inflasi jangka panjang yang lebih stabil, yaitu target pertamanya adalah 2%. Nah, itu yang disampaikan. Jadi potensi kedepannya memang secara keseluruhan market akan berada dalam area range ya sampai kondisi betul-betul nanti. Insya Allah sih menurut saya lihat di The Fed Watch Tool ya. Fed Watch Tool itu memungkinkan untuk di pertemuan keduanya ya. Jadi dari pertemuan besok ini terus di pertemuan di bulan berikutnya itu ada rencana untuk pemangkasan suku bunga. Dan yang perlu kita lihat nantinya di pertemuan awal bulan Agustus ya, yang akan rilis hari Kamis untuk suku bunga tersebut. Press conference yang kita tunggu itu untuk melihat kebijakan dia untuk selanjutnya. Jadi secara keseluruhan hal yang paling utama tetap adalah momentum data CPI besok ya yang akan rilis hari Kamis ya, yaitu tadi yang memang hubungannya dengan rencana si Jeremy Powell dengan menurunkan inflasi ya sebesar 2% yang besok rencana akan rilis. Prediksinya memang ada penurunan dari 3,3% menjadi 3,1%. Nah, ketika itu terjadi, maka potensi kuat untuk XAU-USD bisa menunjukkan aktivitas bullishnya. Tapi dengan kondisi saat ini, ya saya melihatnya dan dari hari Senin ataupun dari pembahasan weekly, saya sudah sampaikan market akan memiliki kecenderungan bergerak terbatas ya atau di dalam area range, dan terlihat kondisinya di mana pasca bergerak impulsif di minggu kemarin ya dari posisi ini kan, di mana candle weekly membentuk impulsif bullish, liquidity 1 dan 2. Setelah itu di hari Seninnya dia terjadi koreksi penurunan sampai ada momentum di mana
Selasa ya, hari Selasa membentuk spanning top dan masuk dalam area range kembali. Belum ada perubahan yang cukup signifikan dan kita akan melihat hari ini ya, memungkinkan market akan bergerak juga di area range. Jadi potensi volatile yang sangat tinggi nanti terjadi di hari Kamis ya, ketika rilis CPI dengan target kenaikan ya tentunya akan liquidity di atas daripada 2392,66. Itu ketika memang betul-betul CPI-nya turun. Tapi kalau data CPI-nya hasil aktualnya tidak sesuai dan masih cukup kuat, maka akan dorongan bearish ya untuk XAUUSD akan lebih dalam ya, tentunya akan menguji kembali lagi wilayah area demand ya di posisi ini gitu. Oke. Jadi secara keseluruhan market masih bergerak dalam area range dan kemarin sudah membentuk low baru 2349,48. Oke, dan high-nya lebih rendah ya, dan pergerakannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu volatile, yaitu high di 2371,62. Kita lihat di time frame 4 jam ya, strateginya menurut saya pola yang saya sampaikan kemarin berjalan ya. Dia ambil atas, ambil bawah dan masih bergerak dalam area 50%, 2355,78 ya, bergerak masih di dalam area ini. Oke, dan hari ini apakah akan bergerak di posisi hal yang sama? Kalau kita lihat memang apalagi di candle 4 jam ya, Anda bisa lihat di sini. Candle 4 jam ini pukul 20.00 ya, sampai dengan close candlenya dia jam 12 dini hari. Ini membentuk satu pergerakan dan mewakili high low yang mewakili high dan low-nya selama satu hari ya. Ini range-nya itu sebesar 27,85 dolar per troy ounce. Nah, ini terlihat memang market ambil atas dan ambil bawah ya, liquidity-nya, dan terakhir ditutup di candle bullish ya, candle bullish di sini. Tapi ini masih di dalam area inside bar. Jadi kita coba lihat kembali di time frame 1 jam ya, ini pola yang kemarin saya sampaikan, mendekati area 50% ya, mendekati high inside bar, dia turun, mendekati sini dia naik. Oke, tapi untuk hari ini pastinya akan berbeda dan tapi setidaknya market juga akan bergerak di wilayah area range ya. Kalau kita lihat dia bearish, di sini ada tekanan bullish ya. Tadi kita lihat candle terakhir adalah masih membentuk volume perdagangan tekanan momentum buyersnya, dan tentunya batas bawah dan batas atas ini menjadikan area yang sangat penting ya, dan nanti kita akan lihat di sesi Asia ya. Tentunya saya sih masih melihat ketika dia break strong high daily-nya, tetap pantau di area drop di sini ya. Nah, pantau di sini hal yang ya kurang lebih masih sama ya, area imbalance yang ada di time frame 4 jam yang berkisaran antara 2377,53 sampai dengan 2380,77. Ketika tetap ada momentum adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, ya insya Allah dia akan bergerak bearish dari posisi tersebut. Oke, ya seperti ini ya. Nah, dan yang di bawah akan menunjukkan potensi kalau memang betul-betul berhasil break. Ini adalah area yang cukup kuat ya, support di sini. Jadi ini banyak sekali rejection ya di area tersebut. Jadi ini masih tetap menjadikan area yang cukup bagus untuk jadikan acuan ya di sini sampai dengan saat ini. Jadi ketika masuk di area support ya di sini ya. Oke. Kurang lebih 2394,33 sampai dengan 2348 ya. 48
poin 62 kalau memang betul-betul area tersebut masih cukup kuat dan bisa dijadikan acuan juga kalau ada penolakan di area sini ya. Ini time frame kecil kelihatan nih strukturnya. Jadi ketika masuk di area support, pantau kembali ya di sini. Ini untuk hari ini ya. Dia kan bergerak bullish ya, masih berada dalam area range. Jadi targetnya hanya liquidity 1 2 nih ya. Yang paling bawah di sini ini adalah area liquidity bawah. Nah, setelah ya kurang lebih memungkinkan ketika area support 2348.62 ya, area sell side liquidity-nya diambil ya, dia akan bergerak naik kembali. Oke. Ya tentunya saya melihat pergerakan XAUUSD sejauh ini masih bergerak dalam area range. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market XAUUSD, dan nanti kita akan kembali di review sore ya untuk pembahasan selanjutnya dan mencari petunjuk dari pergerakan sesi Asia ataupun sesi Eropa dengan trading plan seperti ini. Oke. Thank you buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.